Jago dia tuh lagu ini Baby Romeo coba. Gue tuh dibikin malu terus deh. Gue suka nih pertanyaannya serius-serius banget. Gila. Jadi maksudnya tuh gue ada isinya gitu. Kita nggak cuma ketawa-ketawa beda karakter ya. Iya bener. Ya. Ini kita begini biar kita dipanggil lagi sih. Gue denger ya, suara lo makin kesini makin bagus dah. Aduh, akhirnya ada yang notice. Iya. Suara lo coba kalau misalnya lagi ngomong gimana? Seperti ini. Woi, kalau lagi nyanyi gimana? Seperti ini. Jangan dibuat malu dong sayanya. Tapi gue ngeliat ya, dari tahun kemarin sampai sekarang kayaknya banyak musisi-musisi yang bersinar kan. Betul. Solois, Betul. Entah band. Betul. Kebetulan manggungnya pas lagi outdoor jadi bersinar. Terang, lebih ke terang. Thank you. Lebih ke terang. Cuma gue mikir kayak, kan lo pun juga sudah memvalidasi suara gue nyaman untuk didengar sepertinya kan. Betul. Gue jadi penyanyi aja kali ya? Bisa kan? Iya, jadi biar job host lo gue yang ambil. Soalnya baru tahun ini lo doang yang bilang gitu. Oh, iya? Orang lain bilang kayak, iya suara lo bagus, bagusan diem gitu. Kan gue gimana gitu suara ya. lo bagus, bagusan gak nyanyi. Tapi pertanyaan gue tuh kalau misalkan gue jadi penyanyi tahun ini ya. Susah gak sih nyari duit? Oke. Daripada kita tuh cuma berangan-angan doang ya. Bener. Sebenarnya jadi musisi tuh masih bisa apa enggak. Emang paling enak kalau kita panggil musisinya. Oh siapa tuh? Nah kebetulan lagi lunch break session. Oh nah, iya tahu betul dong. ya, tahu banget. Siapa ya? Ini dia, kita panggilkan saja. Kenapa tadi gue nanya ya? Langsung aja, Neo Nowara. Hah, gimmickku tidak berjalan. Tapi lucu. Hai. Halo Kak, apa kabar? Gila. Silakan duduk. Iya, thank you. Tadi habis lunch break session. Lumayan ya. Terus gimana latihan tadi? Kita. Seru sih, seru banget. Bawain nasi Lagu, kuning? lagu. Enggak dong, lagu dong pastinya. Bawain lagu dong. Bawain berapa lagu? 2 lagu. 2 lagu ya? Dari album terbaru? Dari album terbaru. Inflammable. Inflammable. Kadang-kadang tuh musik tuh emang bisa bikin inflammable. Betul. Bisa bikin kebakar gitu hati. Mudah terbakar ya. Itu dia. Nah, apakah lagunya ada bensin? Enggak dong. Nih tapi ya, Mas Devri ini mau nanya. Apa tuh? Karena dia punya cita-cita pengen jadi orang kaya tapi dari musik. Dari musik, gue pengen jadi penyanyi, gitu. gue jadi musisi, banyak uang. Tapi di kala pandemi kayak gini khususnya gitu, mungkin gak sih sekarang? Karena kan offline jarang, offline lagi semua jarang. udah streaming. Benar. Yang penting lo pokoknya hustle hard sih, apapun itu jobnya, ya nggak sih? Bisa full time nggak musisi? Musisi full time is kind of hard, menurut gua kalau di sini. Oke. Gitu. Tapi kan balik lagi, musik tuh nggak cuma lo, playing instruments gitu. Lo bisa, let's say bikin lagu, producing, nulis gitu. lagu. Iya, bisa lo expand lagi kan, jadi lebih luas gitu. Oh jadi nggak kalau masuk ke dunia musik nggak harus nyanyi juga sebenarnya? Iya, tapi lo mau nyanyi emang? Nyanyi. Oh nyanyi. Si bagus kan soalnya. Jago dia tuh lagu ini Baby Romeo coba. Gue tuh dibikin malu terus deh. Gimiknya dilempar ke gue. Nggak apa-apa. Tapi nih Neo Nomora sendiri di Indonesia berarti bisa untuk jadi musisi full time atau gimana? Kalau dari lo sendiri? Kalau menurut gue sebenarnya gue kalau dibilang full time iya. Okay. Like I have side hustle yang berhubungan sama kreatif industri juga sebenarnya kan. Cuman menurut gue bisa-bisa aja sih. Maksudnya kayak gue songwriting juga gitu-gitu kan, producing juga. Oke. There's so many fields in the music industry that you can actually dig into gitu. Tapi tergantung lo nya. Maksudnya kan some people they can only sing. Atau they can only play drums let's say gitu kan. Tergantung lo nge-explore ke dalam diri lo lagi sih, kayak being like a full complete musician gitu. Oke. You know what I can? What? I can admire your music. Coba sebutin lagunya apa aja. Inflammable lah nih udah bilang. Tapi itu ya memang buat sekarang kayaknya mesti dibantu sama side hustle dulu ya. Lumayan sih, iya. Lumayan, kayak ya? pandemi gitu kan. Cuman menurut gue 2022 udah lumayan terbuka gitu kan, maksudnya udah banyak gigs juga. Iya. Ya nggak sih? Kayak kemarin kan sempat banyak tuh yang virtual gigs gitu kan, itu lumayan ngebantu ya. Iya sih menurut gue. Tapi duitnya enak nggak kalau virtual gigs? Itu. Menurut gue
sebenarnya secara duit sama-sama aja. Oh. Tapi feel-nya sih, feel-nya yang menurut gue kayak there's no like audience iya, di situ kan. Emang lebih nyaman kalau kita ada orangnya yang nontonin. Kalau perform kan kayak ibaratnya ada vibe yang saling kayak connection. Gitu. Iya, karena kalau virtual kan ya lu manggung tapi lihatnya layar lagi, walaupun banyak kepalanya kan. Apa kabar? Nah itu dia buat yang nggak pernah ngerasain virtual kayak gitu tuh, manggung virtual. Apa kabar? Iya mudah-mudahan baik-baik saja. Gue pernah manggung di salah satu kayak festival gitu tuh lebih lucu lagi sih. Jadi dia ada screen gede gitu. Terus lo kalau bayar VIP nama lo disebut. Jadi kayak misalnya gue bayar VIP gitu kan. Hai Rati gitu. Jadi kayak itu juga sih menurut gue. Tapi menurut gue nanti mungkin kayak generasi anak gue itu lebih weird lagi gak sih? Kayak the way we perform tuh udah gak seperti sekarang mungkin ya. Bener, apalagi gue ngelihat keadaan yang kayak gitu. Metaverse gitu. juga makin berkembang. Panggungan bakal makin banyak mungkin, sih. Mungkin manggungnya di Metaverse kan. Tuh, tapi dengar-dengar emang butuh host juga ya di Metaverse. Tetap akan butuh. Tetap maksudnya tidak ada kelangsungan acara yang lancar tanpa master of ceremony. Betul. Masa tiba-tiba band masuk, tiba-tiba penyanyi harus udah oke kita panggilkan nih Neo Nomora. Keren banget. Aman banget kerjaan banget. Aman terus. Mesti disisipin, mesti dibiasakan dari sekarang. Betul. Tadi udah dibilang nih, selain menjadi seorang musisi yang nyanyi, yang perform, ada orang di belakang layar, ada bahkan sampai gini, desainer yang bikin artwork untuk album juga ada. Iya kan? Tapi apakah industrinya di Indonesia udah seberkembang itu dan apakah udah dibayar dengan layak? Ini gue suka nih pertanyaannya serius-serius banget. Jadi maksudnya tuh ada isinya gitu. Kita nggak cuma ketawa-ketawa nongkrong. Iya benar. Ini kita begini biar kita dipanggil lagi sih. Jadi nggak cuma hahaha kosong. Ada yang ini yang gue suka. Tapi boleh diulang nggak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah gini, dibayarnya cukup atau enggak untuk berkarya di dunia seni di Indonesia? Betul. Menurut gue seni sekarang udah sangat di-appreciate gitu kan. Gue ngeliat kayak teman-teman gue yang seniman gitu, yang you know, if you heard of Ika Amel misalnya apa segala macam. Tapi lo emang harus bisa, balik lagi Indonesia budaya timur, you have to get to know people. I feel right, kayak lo somehow you mingle a lot sih menurut gue, dan kayak get to explore other artists around. Bener. Dan ada adaptasinya juga nggak secepat itu pastinya. Iya, karena menurut gue culture sama perkembangan evolving art itu nyatu tuh gitu. Dan culture kita kan ya maksudnya secara Indonesia Timur we have make connection, friendships and everything. Dan sebenarnya kalau dibilang cukup mungkin cukup, tapi kan kita sebagai manusia tidak akan pernah merasa cukup kan ya. Jadi ya nggak sih, sense of ngerasa cukup untuk yang kita dapatkan tuh kadang-kadang nggak pernah ada. Karena kenapa di atas langit ada langit. Oh ada, selalu ada. Kebetulan langit itu lagi hujan nih, gerimis nih. Tapi banyak ya polemik yang terjadi. Berat banget lagi bahasa gue. Dinamika ketika lo menjadi seorang musisi di industri saat ini gitu. Apalagi kita nggak bisa pungkirin kalau di industri kan masih selalu pop yang disorot utama gitu. Ketika lo beda genre ya kan, itu lebih struggling lagi pasti ya. Kalau menurut lo gimana? Iya, gue sebagai musisi yang menurut gue genre gue agak niche gitu. It was a struggle at the beginning menurut gue gitu. Tapi balik lagi sih, I like being very optimistic gitu. Kayak kalau gue percaya sesuatu, you do it 100% gitu kan. Pada akhirnya misalnya kalau lo mikirin kayak orang lain dulu atau segala macam, it will kind of like distract you a lot from like your craft and everything gitu kan. Dan percaya aja sih menurut gue gitu. Kayak, jadi kalau misalkan terlalu memikirkan itu ketika lo mau produktif jadi kehalang tembok apa. Benar, karena gue ngeliat kayak teman-teman musisi gue atau seniman gitu ya, kalau misalnya mereka udah mikirin kayak gue kayaknya harus bikin sesuatu yang jualan nih. It will not work at the end of the day. Dan itu bener-bener udah ada faktanya banyak gitu kan. Kayak gue misalnya kalau musik kayak gue mau bikin sesuatu yang mainstream, like what's mainstream, right? Kayak anything can be mainstream now as long as you know how to promote it. Ya kan, gimana lo promosinya, you know how to handle the brand, let's say gitu kan. Dan iya sih. Orang-orang banyak yang bilang gini ya, tapi ini gue nggak tahu lo boleh bilang enggak, boleh setuju gitu ya.
Banyak yang bilang katanya iya musik tuh sebenarnya lebih di-appreciate kalau di luar negeri, orang-orang Indonesia belum segitunya meng-appreciate musik Indonesia. Setuju nggak? Enggak sih gue. Nggak juga? Sekali enggak. Bener Sama ada sekali. yang udah appreciate. What do you mean like? Kayak musik apalagi dengan yang lo bilang genre lo niche gitu. Iya. Ternyata lebih banyak pendengar gue dari luar negeri atau ternyata di Indonesia justru banyak banget. Exactly. Gue malah sempet surprise banget pas gue lagi manggung di Medan gitu atau misalnya pokoknya daerah gitu. Oke, bukan di Jakarta nih. Bukan di Jakarta gitu dan mereka kayak yang I mean they invited me gitu kan. Betul. Dan segitu pengen taunya tentang musik gue gitu dan ini anak-anak SMA ada pensi ada segala macam gitu and somehow mereka bilang kayak karena aku bosen Kak dengerin lagu-lagu yang itu aja. Betul. Gitu. So I don't think lo bisa underestimate kuping kita sekarang nggak sih kayak it's a globalization era juga where these kids yang umur mungkin 19, Bener. 20 they're like evolving on TikTok. Bener. Dan kayak all the genres are there dan ya lo harus berarti lebih open lagi sebagai seniman ya. Iya benar. Nah, apa namanya? Sekarang apalagi di era pandemi semua di rumah bahkan jadinya banyak tuh bedroom singer, bedroom producer gitu kan. Musisi pandemi. Musisi pandemi banyak nih bermunculan dan kita juga nggak bisa pungkirin banyak yang kualitasnya juga bagus gitu. Yes, tapi mereka kan belum pernah menempuh medan industrinya seperti apa medan perangnya gitu. Saran buat lo dari lo buat mereka gimana? Ini buat yang khususnya emang bedroom singer gitu ya. I mean karena sekarang kayak beda banget gak sih kayak dunia dimana lo jadi bedroom singer pun lo bisa jadi successful ya gak sih? Mungkin malah mereka kayak emang this is what my brand is gitu kan. Maksudnya kayak mereka set desktop di rumahnya dan segala macam gitu-gitu. Tapi itu sih perbedaannya. Maksudnya kayak me as a singer yang kayak main di panggung dan segala macam. Kayaknya gue belum I feel like gue nggak bisa ngasih kayak nasehat sih, karena menurut gue itu perbedaan kayak antara seni, perbedaan kultur dan generasi. Benar. Tapi lo keep up juga nggak kayak sekarang orang-orang ke TikTok lo TikTok juga? Gitu. I'm so lost man. Gue kayak butuh ngobrol sama anak-anak Gen Z sih. Nggak harus gitu jadi dancer dong. Nggak harus ngeset gitu ya. Selalu ada lagu remix. Selalu ada lagu remix. Remix koplo tuh banyak banget gitu. Kalau seandainya salah satu lagu lo di remix koplo, wah, gue mau banget. Pengen tahu ya gimana sih lagunya nomor yang genre-nya niche banget tiba-tiba dibikin koplo gitu kan. You play my fire. Kalau nggak dibikin dub gitu kayak dislowin banget, kayak sedih banget. Biasa aja sudah ngeri biasa aja gitu. Macam-macam ya, tapi emang balik lagi tadi lu juga bilang masalah kultur, generasi. Ya nyamannya aja masing-masing gitu kan. Benar. Gimana lo ngebawa karya lo, gimana lo nyamannya untuk mengekspresikan karya lo gitu ya. Karena semuanya pasti akan ada jalannya gitu ya. Iya, menurut gue sekarang kayak unpredictable gak sih? Market and everything. Wah, dan parah. ya kan kayak lo ngedip dikit kayak wah ada sesuatu yang kayak lo gak pernah lihat sebelumnya gitu. So kayak lo ketemu Om Jin kan ngedip dikit. Bang, itu pesugihan. Oh iya. Gak ngomongin kayak Jin dan Jun gitu. Masih ada komedi dikit. Jadi serius. Terakhir nih buat Neo Nomora. Masih akan serius untuk menempuh jalur musik di Indonesia? Oh iyalah. Pasti. Kenapa? Apa yang ngebuat lo masih yakin dengan industri musik Indonesia? Intinya gue optimis aja udah. Harus. Optimis yang lo lihat dari segi industrinya atau masyarakatnya? Pertama gue optimis akan ekonomi Indonesia juga. Yes. Itu pasti. Dan masyarakatnya juga iyalah karena balik lagi era globalisasi gitu. Bener. Kan. Dan ya like being optimistic personally gue gitu. Dan I have a lot of like people like friend musicians yang juga fighting the same battle gitu. And I believe that mereka juga punya optimism yang sama. So like I'm here, Optimis, ngeluarin karya,
pasti akan ada yang appreciate karya lo, panggungan masih ada, dan masih ada kemungkinan untuk terus berkarya gitu. Betul, dan pada akhirnya bisa jadi musisi kaya. Musisi kaya, punya tanah di metaverse. Metaverse lagi. Bitcoinku banyak. Aku tidak peduli kehidupan nyata. Terus nih Kak, ngomong-ngomong ya udah buka ini nggak lamaran buat backing vokal? Hah? Backing vokal. Backing vokal apa nih? Buat kalau Kanyo Nomora manggung, butuh yang buat lo apa aja kalau deh. nggak ini deh backup dancer dulu aja. Udah. Oke. Suara keluar mah enggak. Ini cocok sih. Cocok ya? Iya, jadi backing dancer gue gitu. Betul. Aku bagian emang di tongkrongan juga gitu. Betul. Bagian heboh-heboh aja. Nggak apa-apa heboh-heboh, yang penting FYP ya.